Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek kecerdasan buatan kami dengan judul Face Recognition App Using Streamlit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Raidar Haima. Nama saya Muhammad Haikal Taufikul Hakim. Nama saya Muhammad Afif Nugraha. Saya Murray Rafa Galip. Nama saya Dito Hardiansyah. Baiklah, untuk slide yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Ada keterangan folder. Yang pertama ada folder dataset. Folder ini berisi gambar orang yang akan dikenali. Yang kedua ada pages. Folder pages ini berisi kode untuk setiap halaman aplikasi. Lalu ada file tracking.py yang mana merupakan beranda aplikasi yang digunakan untuk melacak secara real time menggunakan webcam dan gambar. Lalu ada file utils.py yang berisi fungsi yang digunakan oleh aplikasi. Lalu ada file config.yml berisi konfigurasi untuk aplikasi seperti jalur direktori kumpulan data dan pesan prom. Lalu ada requirements.txt yang berisi dependensi untuk aplikasi. Lalu yang terakhir ada package.txt yang berisi paket untuk aplikasi yang digunakan untuk diterapkan di Streamlit iCloud. Selanjutnya ada library yang digunakan dalam file tracking.py, ada library Streamlit yang merupakan framework Python untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah. Yang kedua ada OpenCV yang library yang digunakan untuk pengolahan gambar dan video termasuk deteksi objek dan wajah. Yang ketiga ada face recognition yang merupakan library Python untuk pengenalan wajah menggunakan teknik deep learning. Yang keempat ada YAML yang berisi format serialisasi data manusiawi untuk menyimpan konfigurasi aplikasi. Lalu ada library utils yang merupakan modul dengan fungsi-fungsi bantuan tambahan yang digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya di dalam file tracking.py ada Code ini menetapkan fungsi halaman Streamlit untuk tata letak yang lebar yaitu wide. Selanjutnya kode membaca konfigurasi dari file config.yml yang berisi pesan prom. Lalu pesan-pesan ini kemudian disimpan dalam variabel picture underscore prom dan webcam underscore prom. Lalu kode selanjutnya yaitu membuat menu bar menggunakan Streamlit. Menu berisi opsi picture dan webcam yang dapat dipilih oleh pengguna. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, saya akan menjelaskan mengenai code di samping. Code tersebut menggunakan Streamlit untuk membuat bagian informasi di sisi bar samping aplikasi. Bagian ini memiliki judul Student Information dan dua kontainer kosong yang menampilkan nama dan ID siswa. Selanjutnya, pilihan pengguna seperti picture dan webcam. Aplikasi menampilkan antarmuka yang sesuai. Jika pengguna memilih picture, aplikasi meminta pengguna untuk mengunggah gambar. Dan jika pengguna memilih webcam, aplikasi meminta pengguna menggunakan kamera mengenali wajah-wajah dalam feed video dari webcam. Dan hasil code ada di slide selanjutnya. Dan ini code apabila pengguna ingin mengunggah picture dan selanjutnya merupakan code apabila pengguna ingin menggunakan webcam. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kode tersebut. Kode ini menambahkan sebuah formulir di sisi bar samping aplikasi menggunakan Streamlit. Formulir ini memiliki kunci My Form. Di dalam formulir ini terdapat judul Developer Section, diikuti dengan sebuah tombol Submit diberi library bulk dataset. Selanjutnya, pada library file pada file utils.py. Terdapat beberapa library yang dipakai pada file utils.py. Pertama adalah face recognition, digunakan untuk pengenalan wajah. Kedua adalah pickle, digunakan untuk sentralisasi dan deserialisasi objek Python. Ketiga adalah OS, keempat adalah OpenCV, kelima ada NumPy, digunakan untuk operasi matematika. Selanjutnya adalah YAML, digunakan membaca dan menulis file. Dan terakhir adalah collection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cory. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode di sini. Kode ini menginisialisasikan variabel information sebagai default dict untuk menyimpan informasi dataset dan memuat konfigurasi aplikasi dari file config YAML ke dalam variabel CFC. Dan selanjutnya kode tersebut akan menetapkan nilai variabel dataset dir dari konfigurasi untuk menyimpan jalur direktori dataset dan pickle path untuk menyimpan jalur file pickle dataset. Lalu selanjutnya di line berikutnya adalah fungsi get database. Fungsi ini digunakan untuk memuat dataset dari file pickle yang disimpan dari jalur pickle path tadi. Lalu di line selanjutnya yaitu fungsi recognize. Fungsi ini berperan dalam mengenali wajah dalam gambar. Lalu selanjutnya adalah fungsi isFixes.
Fungsi ini memeriksa apakah wajah ada dalam gambar yang diberikan. Lalu di line selanjutnya iaitulah fungsi submit new yang bertanggung jawab untuk menambahkan data baru ke dalam dataset. Fungsi akan memeriksa apakah gambar yang diberikan mengandung wajah atau tidak. Jika tidak, dia akan mengembalikan nilai -1. Terakhir, fungsi akan mengembalikan true setelah menambahkan data baru ke dalam dataset. Lalu fungsi get info from ID. Fungsi ini bertugas untuk mendapatkan informasi tentang suatu entitas dari dataset berdasarkan ID-nya. Lalu fungsi ini berfungsi untuk menghapus entitas dari dataset berdasarkan ID yang diberikan sebagai parameter. Dataset yang telah diperbarui akan disimpan kembali ke file pickle. Fungsi akan mengembalikan true setelah berhasil menghapus entitas dari dataset. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dito. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi build dataset, yang dimana membangun dataset dari gambar-gambar yang terletak di dalam direktori yang telah ditentukan. Seperti quote di samping, quote ini membuka file data PKL dalam mode penulisan binar web dengan menggunakan fungsi open. Fungsi mousepad join digunakan untuk menggabungkan direktur dataset dir dengan nama file dataset PKL. Dataset. Dalam quote ini, konfigurasi yang diberikan menetapkan jalur direktori dataset ke dataset. Tampilan quote ini menampilkan 3 opsi, yaitu adding, detailing, dan adjusting. Di sidebar menggunakan sidebar select box, pengguna dapat memilih salah satu opsi dari drop down tersebut. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Saudara Afif. Ya, baiklah. Untuk mengunggah gambar, pengguna dapat memilih opsi upload dan kemudian memilih file gambar yang akan diunggah. Kode tersebut menangani logika ketika pengguna memilih opsi webcam untuk mengambil gambar menggunakan kamera. Kemudian pada opsi deleting, pengguna diminta untuk memasukkan ID entitas yang akan dihapus. Pada opsi adjusting, pengguna diminta untuk memasukkan ID entitas yang akan disesuaikan informasinya. Kode tersebut mengambil konfigurasi dari file config.yum untuk mendapatkan jalur file pickle yang berisi database. Selanjutnya, layout halaman Streamlit diatur menjadi wide. Database dimuat dari file pickle yang telah ditentukan. Baiklah, kita akan mencoba hasil codingan kami. Baiklah, di sini ada folder face recognition, yaitu di dalam itu ada folder file, yaitu ada util si Python 38EC. Kemudian ada dataset, yaitu untuk menyimpan data-data. Di page ini ada untuk update, deleting, dan lain-lain. Ini untuk men-track muka dan setelah kita akan menjalankan. Baiklah, ini adalah tampilan websitenya. Dapat kita lihat di sini ada tracking untuk track wajah. Di sini ada updating untuk menambahkan data atau menghapus data, yaitu dengan cara memilih. Dan ini ada database-nya, yaitu gambar-gambar yang telah diinputkan. Jika kita ingin mengetrack menggunakan gambar, kita dapat mengupload file di sini. Dan jika ingin menggunakan webcam untuk mengetrack, kita akan memilih menggunakan webcam. Baiklah, di sini sudah muncul webcamnya. Karena di sini gambar saya belum ditambahkan, maka akan menampilkan unknown atau tidak ketahui. Jika sudah ada datasetnya, yaitu seperti ini, seperti gambar akan kedetek, yaitu Elon Musk. Elon Musk berada di dalam dataset, maka dia akan kedetek. Cukup sekian untuk demonya. Saya kembalikan kepada Anissa. Baiklah, sekian dari pemaparan proyek kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.